Pencet lagi coba, Kak. Lagi, Kak. Nah, untuk tipe audit sistem kepastian kualitas memiliki tujuan audit. Yang pertama itu berdasarkan suitability quality audit, yaitu suatu audit atau penilaian yang mendalam dan perbandingan program kualitas untuk organisasi. Yang kedua adalah conformity quality audit, yaitu suatu audit atau penilaian yang mendalam terhadap program kualitas yang didefinisikan sebelumnya, seperti kebijakan kualitas dan prosedur. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Kak Andi. Kak. Selanjutnya, tipe audit kualitas yang menyangkut. Itu ada sistem quality audit, kemudian ada eksternal serta internal quality audit, kemudian ada function oriented quality audit, dan location oriented quality audit. Peranan audit sistem kepastian kualitas. Nah, peranannya ini biasa itu dapat kita temui di perusahaan, kemudian di pemerintah, di asosiasi, serta lembaga sertifikat dan para pelanggan atau klien yang telah melakukan audit sistem kepastian kualitas ini. Tujuan dari audit sebagai berikut. Nah, yang pertama, tujuannya itu adalah menentukan ketidaksesuaian serta keefektivitasan suatu kualitas. Nah, yang kedua, menilai dan memverifikasi sistem mutu perusahaan itu sendiri. Kemudian memberikan peluang untuk memperbaiki sistem mutu. Kemudian menilai pemasokan dan memverifikasi sistem mutu dari pemasok. Kemudian memberikan peluang untuk perbaikan sistem mutu, serta yang terakhir ada tujuannya adalah memudahkan registrasi atau pendaftaran atas sistem mutu. Di sini sudah tertera di dalam slide ini bahwasannya sangat banyak manfaat dari audit. Nah, yang antara lain itu yang pertama adalah membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas yang terpadu, yang efektif, kemudian menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen, membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu, kemudian memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu, mengurangi biaya-biaya tambahan koreksi yang tepat waktu, meningkatkan produktivitas, serta yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Meningkatkan nilai tambah organisasi itu bisa dengan cara kita mendapatkan kayak sertifikat organisasi, kemudian kita bisa dapat nilai tambahan dari klien-klien, dan serta dapat juga dari lembaga sertifikasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Madonna.
Suaranya lebih Nah. gede ya. Ibu nggak pakai Iya, Bu. headset nih. Nah, di sini ada panduan auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama itu yaitu perencanaan audit. Lalu yang selanjutnya itu keputusan dan analisa. Dan lalu teknik audit dalam melaksanakan audit. Lalu laporan dan tindak lanjut. Lanjut, Kak. Kebalik itu. Pertama perencanaan, kemudian teknik. Ya. Coba dibalik lagi slide-nya. Jadi alurnya itu membacanya seperti jarum jam berlawanan. Dari kiri ke bawah, perencanaan audit, lalu teknik pelaksanaan auditnya, lalu kepada hasil dari laporan dan tindak lanjut. Baru yang terakhir, bagaimana melakukan keputusan serta analisa. Oke, lanjut. Lalu lanjut, di sini ada panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, auditor harus berkualifikasi dan independen. Selanjutnya, maksud dan tujuan Maksudnya dari audit gimana? harus... Jelasin Apa, loh Ibu? satu-satu. Auditor harus berkualifikasi dan independen. Apa maksudnya kualifikasi dan independen itu? Apa yang memenuhi kualifikasi seorang auditor? Bersertifikatkah? Atau bagaimana? Maksud dari auditor harus berkualifikasi dan independen itu, auditor harus diklarifikasi dan disetujui. Audit juga harus direncanakan dan dipersiapkan secara memadai. Lalu bertanggung jawab atas aktivitas yang akan diaudit. Rencana audit dan laporan akhir harus tertulis. Auditor harus menindaklanjutin atau mengaudit kembali tindakan perbaikan. Penilaian terhadap standar harus objektif, faktual, dan apabila mungkin kuantitatif. Audit harus tidak terlalu mengganggu operasi yang berjalan. Frekuensi audit harus bervariasi dengan kebutuhan aktual, dan demikian juga intensitas dan luas dari audit. Kertas kerja dan dokumen-dokumen lain dari audit harus disimpan dalam bentuk yang baik dan teratur. Uji petik untuk mengumpulkan bukti harus tidak memihak dan dapat dipercaya, atau sampel harus cukup besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, akan saya lanjutkan kembali. Buram. Di manajemen kualitas, berdasar ISO pada halaman ISO 29001 begitu membacanya ya. ISO 2001.
mendasar manajemen 9001, 2001. 91. ISO pada halaman 9001 pada tahun 2001 mendasar manajemen kualitas. Tunggu dulu, salah. Hei, bentar. ISO ini international standard ya. Jadi serinya jenisnya ISO 9001 2001, bukan buku ini, bukan kutipan buku halaman, bukan ya. Jadi kita bicara tentang audit manajemen. Audit mutu. Audit mutu ini kaitannya dengan sertifikasi. Certified. Jadi apa yang dilaksanakan di dalam program manajemen itu memiliki standar-standar yang harus dicapai kalau mau mencapai kepada mutu yang tersertifikasi. Jadi salah satunya adalah untuk International Standard 9001-2001. Nah, ini apa? ISO ini adalah bagaimana menilai manajemen quality. Ya, jadi kalau suatu institusi, organisasi sudah mendapatkan ISO 9001-2001 ini, artinya kinerja manajemennya itu sudah tersertifikasi kualitasnya. Kualitasnya sudah diakui, bagaimana pelayanannya, bagaimana kerjanya, itu sudah diakui oleh international standard gitu. Jadi di sini ada 8 prinsip. Ya, baru lanjutlah kamu. Bacakan. ISO 9001 pada tahun 2001 mendasar manajemen kualitas pada 8 prinsip. Pada prinsip kualitas yang terdiri dari yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, terus kepemimpinan, keterlibatan sumber daya manusia, pendekatan prosesnya, ada pendekatan sistem dalam pengelolaannya, perbaikan yang terus-menerus, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, pada langkah-langkah audit itu ada perencanaan audit, yang dimana ada identifikasi tujuan, yang dimana itu ada siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, atau menetapkan ukuran kinerja, dan menetapkan anggota tim. Terus ada benar. Dan ada pelaksanaan audit, yaitu adalah mengimplementasikan rencana atau tindakan dan standarisasi atau review kemajuan. Dulu. Oh, berarti dari dulu, Bu? Yes. Ayo, dari plan, do, act, study. Oke, ulang ya, Bu. Untuk langkah-langkah audit, itu pertama ada plan atau perencanaan audit, yang dimana mengidentifikasikan tujuan, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menetapkan ukuran kinerja maupun menetapkan anggota tim. Baru yang kedua ada do atau pelaksanaan audit,
yang dimana melakukan rapat perkenalan, mencakup diskusi ruang lingkup, rancangan jadwal audit, wawancara, investigasi, evaluasi, dan melakukan rapat penutup seperti ringkasan hasil atau dokumen, lalu mempersiapkan laporan akhir. Dan yang ketiga adalah mempelajari hasil audit atau studi, yang dimana respon terhadap kesimpulan auditor, mengembangkan rencana tindakan, maupun merumuskan dan terakhir adalah tindakan perbaikan, yang dimana adalah mengimplementasikan rencana atau tindakan dan standarisasi ataupun review kemajuan. Selanjutnya akan saya jelaskan persyaratan sistem kepastian kualitas. Nah, jadi persyaratan yang harus dimiliki dalam audit sistem kepastian kualitas ini, yang pertama adalah kita harus tahu dulu tentang sistem manajemen kualitas, kemudian memiliki tanggung jawab manajemen, dan mengetahui tentang manajemen sumber daya alam, dapat merealisasikan produk, serta harus memiliki pengukuran, analisa, dan peningkatan yang efektif. Tadi mana ada manajemen sumber daya alam? Ya, Ibu. Manajemen sumber daya. Ya, harus mengetahui tentang manajemen sumber daya. Bukan alam ya. Ya, maaf Bu, salah baca. Kamu banyakan belajar IPA sih. Oke. Selain dari persyaratan-persyaratan yang telah saya bacakan tadi, nah ini ada penjelasan lebih perinci lagi dari persyaratan yang tadi saya sudah bilang. Itu yang pertama dari sistem manajemen kualitas. Yang klausal 4 itu adalah mengidentifikasi proses dan menentukan tahapan dan interaksi proses-proses tersebut, kemudian menentukan kriteria dan metode, memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi, memantau, mengukur, dan menganalisis proses-proses tersebut, dan mengambil tindakan. Kemudian dari tanggung jawab manajemen, bisa kita lihat dari komitmennya dalam melakukan manajemen, kemudian fokus pada pelanggan, kebijakan kualitas, perencanaan, serta tanggung jawab wewenang dan komunikasi dari tinjauan manajemen. Kemudian dari tentang manajemen sumber daya, itu ada ketersediaan dari sumber daya, kemudian sumber daya manusia, infrastruktur, serta lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir tadi adalah dapat merealisasikan produk. Nah, jadi dalam merealisasikan produk ini kita harus tahu tentang perencanaan realisasi produk tersebut, kemudian tentang pembelian, produksi, dan penyediaan jasa, pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat. Udah? Selesai? Sudah, Ibu. Oke. Bang Oji. Baiklah, di sini kami menyimpulkan tentang presentasi kami. Yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen, serta membantu pengalokasian sumber daya secara optimal dan mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu pihak konsumen maupun perusahaan. Oke, itu aja. Sudah? Sudah, Bu.
Oke, baik Ananda. Tadi saya ada share ke WA group. Coba host bisa tampilkan nggak yang saya kirim tadi ke WA? Bisa, Bu. Nggak bisa? Bisa, Bu. Ini lagi Andini coba, Bu. Oke. Partisipan harap hidupkan semua kamera ya. Silakan kelompok 2 ya ini. Kelompok 2 untuk men-screenshot wajah-wajah yang hadir pada pagi hari ini ya. Pakai laptop ya biar lebih jelas. Oke. Yang minggu lalu kelompok 1 pembahasannya tentang audit apa? Tentang audit produksi dan operasi, Bu. Ya, audit produksi. Ya kan? Nah, kali ini kita audit mutu. Audit mutu tuh bagaimana? Nah, kalau kita contohkan, misalnya ini yang datangnya dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi kita bicara tentang audit mutu, artinya poinnya adalah bagaimana organisasi serta unit-unitnya itu memperoleh kualifikasi yang memenuhi standar dari standar yang telah ditetapkan. Jadi kita contohkan, misalnya ini tentang audit mutu internal untuk perguruan tinggi. Ya. Nah, apa itu audit mutu internal? Coba slide selanjutnya. Jadi, ya, sebelumnya, dilakukan audit mutu internal itu adalah berdasarkan, lanjut, berdasarkan alasan yuridis. Yang pertama itu karena adanya amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang itu misalnya bahwa pendidikan itu kan hak dari setiap orang, ya. Sehingga Pak, dalam pendidikan itu harus dijaga juga mutu ataupun kualitas pendidikannya supaya tidak asal-asalan. Ya, jadi kalau untuk menjaga mutu ini adalah bicara tentang pengikutsertaan standarisasi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini berarti ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kan seperti itu. Ataupun yang di atasnya lagi adalah undang-undang. Nah, kemudian menjadi bagian dari kriteria akreditasi. Jadi, akreditasi atau pencapaian, penilaian yang akan diperoleh oleh perguruan tinggi juga harus mengikuti aturan, ya, terutama lulus untuk mutu internalnya. Ya, kemudian alasannya atau fungsinya adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi. Ya. Jadi kalau peserta didiknya itu menjadi peserta didik yang smart, yang cerdas, artinya sudah mencapai tujuan. Kita kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Tapi kalau sekolahnya dijalankan, pesertanya juga belum mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan, berarti artinya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur, mungkin fasilitasnya belum memadai,
Ya kan, sumber daya yang tersedia juga belum memadai, jadi itu semua mempengaruhi gitu. Oke, lanjut. Kemudian kalau untuk landasan hukum, itu ada di pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang mana poin pertama, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ya, jadi tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan sistemik yang dalam hal ini adalah peningkatan mutu pendidikan, baik itu yang direncanakan dan juga yang akan berkesinambungan sifatnya. Kemudian yang kedua, penjaminan mutu sebagaimana dimaksud di ayat pertama, dilakukan melalui tahap penetapan, kemudian ada pelaksanaan, serta evaluasi, kemudian ada lagi pengendalian, serta peningkatan standar pendidikan tinggi. Ya, jadi ini contoh aja. Lalu lanjut ya. Jadi saya ingin kasih contoh supaya kalian itu lebih paham maksud dari audit mutu ini apa gitu. Ya. Kalau untuk pasal 5 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 sebagai berikut ya untuk standar mutu. Pertama, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari 1. Penetapan standar pendidikan tinggi. Yang kedua, pelaksanaan dari standarnya. Yang ketiga, evaluasi. Lalu yang keempat, ada pengendalian. Dan yang kelima, ada peningkatan. Evaluasi sebagaimana dimaksud ya di poin C dilakukan melalui audit mutu internal. Inilah yang kita sedang bahas. Oke, lanjut. Nah, apa yang dilakukan dalam SPMI ini? Pertama adalah dokumen SPMI. Ada yang namanya buku kebijakan manual standar, formulir. Jadi maksudnya semua yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan standar. Jadi tidak hanya di institusi pendidikan tinggi, di dalam perusahaan pun semua kan sudah ada pedomannya, ya. Lalu itulah yang harus dilaksanakan standarnya. Ya, dalam hal ini kalau untuk perguruan tinggi berarti pelaksanaan standar dari Direktorat Perguruan Tinggi. Ya, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi diri. Lalu dibuatlah audit mutu internal. Lalu kita tinjau kepada manajemen, apakah memang sudah memenuhi standar sebagaimana yang di awal ditentukan. Seperti itu. Lalu lanjut. Oke, saya nggak nampak nih. Lanjut aja. Kesimpulannya aja langsung. Jadi audit mutu internal ini back. Ada apa aja yang sekali lagi. Oke, audit mutu internal ini dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri. Ya, baik itu peraturannya, prosedur, instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko ketidaktercapaian standar ataupun penurunan kualitas. Jadi, apa yang kita contohin? Misalnya, kita contohin ya, kalau untuk mutu dalam sistem belajar mengajar nih misalnya. Apa pedomannya? Pedomannya misalnya durasi.
Durasi itu sebanyak dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS ya. Jadi totalnya semua 16. Itu standar yang harus dicapai. Jadi ketika dalam belajar mengajar itu dinilai. Sudah sesuaikah apa yang dirancanakan dengan apa yang diimplementasikan gitu. Kalau sudah sesuai, berarti sudah memenuhi standar kebijakan awal. Tuh, standar yang telah ditentukan di awal. Oke, kemudian menilai apa lagi? Menilai daripada tingkat rencana belajar mengajar atau RPS ya. RPS yang sudah ditetapkan itu ya, mulai dari kajian-kajiannya, materi-materi yang disampaikan itu sudah sesuai belum? Misalnya di pertemuan pertama itu membahas tentang apa? Pertemuan kedua membahas apa, ketiga apa, sampai pada akhirnya apa. Nah, disesuaikan. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti yang diterapkan dalam standar itu sudah yang ditetapkan dalam standar itu sudah diterapkan. Tapi kalau masih ada yang tidak sesuai, maka harus perlu dilakukan nantinya evaluasi. Gitu. Ya. Lalu standarnya apa lagi? Banyaklah ya. Kita kan tahu yang namanya aturan itu dibuat untuk dipatuhi, kan gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan aturan itu dibuat untuk diapain? Diapain, Oji? Dilanggar. Dibuat untuk dilanggar. Nah, jadi beda. Kalau ada aturan dilakukan untuk dilanggar, berarti akan jauh daripada mutu. Kan gitu. Tapi kalau ada aturan dibuat untuk dipatuhi, maka akan ada mutu di dalam itu. Nah, makanya masyarakat Indonesia ini, kenapa banyak yang masih keterbelakangan secara umum? Ya kan? Iya, Bu. Termasuk salah satunya adalah tidak patuh pada aturan. Misalnya, untuk urusan lalu lintas saja lah. Berapa banyak yang masih melanggar lampu merah, rambu-rambu jalan. Ya kan? Iya, Bu. Kalau nggak ada yang lihat, ngapain taat? Kan gitu. Tahu taat lah kalau ada yang lihat. Kok di depan situ udah ada polisi, barulah siap-siap pakai helm, pakai kaca spion lengkap. Ya kan, kalau yang naik mobil pakai sabuk pengaman gitu. Tapi kalau nggak ada mah bebas-bebas aja gitu. Artinya apa? Ya akhirnya masyarakatnya itu ya kurang memiliki mutu hidup yang baik gitu. Jadi bahasa istilah keterbelakangan, budayanya rendah ya salah satunya itu tidak patuh pada aturan gitu. Jadi Anda pun harus terbiasa loh dengan aturan, harus patuh. Jangan lagi naik motor, ikut-ikut geng motor, ugal-ugalan. Karena Anda lihatlah, orang-orang hebat itu nggak ada yang naik motornya ugal-ugalan. Apa Iya, pernah Anda lihat Prabowo misalnya? Dia kan udah jadi orang hebat tuh, orang besar. Pernah nggak lihat naik moge gitu kan, robos lampu merah, jadi pemberitaan? Kan nggak pernah. Siapa lagi orang-orang hebat? Contohin siapa ya? Ya, pokoknya artinya orang-orang hebat, orang-orang sukses itu dalam aksinya, tindakannya juga dia itu sangat-sangat rapih, terjaga, tertata. Dari cara bicaranya, cara gerakannya itu nggak main spontanitas gini, kebanyakan main TikTok tuh nggak ada gitu. Karena nggak ada waktu buat main-main kayak begitu. Mereka hanya sibuk ngurusin negara, memikirkan bagaimana dapat uang, ya kan? Kalau cuman main yang seru-seruan aja gitu, income nggak dapat,
waktu terbuang habis gitu. Akhirnya wajah-wajahnya kere aja sampai tua. Mau kayak gitu? Ya kan? Dari muda, Ananda itu biasakanlah punya gestur tubuh itu yang memang cocok untuk jadi orang besar. Bukan badannya aja yang gede ya. Dia cocok untuk jadi orang hebat. Cocok untuk jadi orang sukses. Jadi mulai sekarang lu dilatih. Dan kayak supir angkot. Makanya supir angkot itu sampai mati pun rezekinya rezeki supir angkot loh. Kenapa? Lihat aja lah, di jalan dia nyerobot lampu merah. Ya kan? Nyalip-nyalip kendaraan, berhenti suka-suka hati. Kalau kalian nggak punya rem cakram itu habis tuh nabrak belakangan angkot terus ya. Jadi itu loh kenapa rezekinya nggak berubah, karena tingkah lakunya juga nggak berubah. Tapi kalau buat tingkah lakunya yang elegan, yang elit, meskipun kantongnya masih tipis, dompetnya masih tipis, yang penting gesturnya itu dipelajari lah untuk jadi orang-orang yang hebat tadi. Ya. Pokoknya orang sukses itu dinilai dari kelakuannya. Kelakuannya dia patuh nggak sama aturan. Ya. Dia sembarangan nggak dengan nyawanya. Dia cinta nggak sama badannya. Jangan berpikir kita punya nyawa 9. Jadi kalau ngebut di jalan, naik sepeda motor gitu kan, kayak masih itu banget lah, darah muda banget, siu. Tapi kan itu membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, oke. Jadi ini cerita mutu ya. Makanya orang Indonesia ini kenapa untuk di tingkat mancanegara itu istilah gini loh. Masyarakatnya belum bisa dibawa ke tengah. Gimana ya bahasanya? Kalau disejajarkan ya sama bule-bule, orang Indonesia ini paling norak, gitulah bahasanya. Kenapa? Karena budayanya itu loh. Padahal budaya kita sangat bagus. Kita diajarkan sopan santun, ya kan? Tapi itu tadi, sebagian orang itu punya sikap beringas gitu. Punya sikap yang apalah ya, yang seperti di dunia rimba gitu. Jadi keluarlah preman-premannya, premanisme. Padahal itu nggak perlulah kita bawa. Apalagi kalian udah kuliah ya. Nggak usah anggar sok hebat, sok jago. Sekarang udah down to earth aja, rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati, lakukan aja yang faedah. Kurangi main-main TikTok, apalagi main TikTok pamer-pamer udel lah, pamer-pamer paha lah. Body six pack boleh, tapi jangan untuk dipamerkan. Cukup engkau dan Tuhan dan pasanganmu aja yang tahu kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng, kamu tuh seksi. Gitu loh. Jangan kebablasan ya, nanti yang rugi kalian juga. Tuh loh. Ya, udah nambah-nambahin dosa, udah pahalanya nggak seberapa, dosanya diperbanyak terus gitu loh. Itu. Jadi upgrade diri itu dengan kesadaran untuk oh ya aku sudah dewasa, aku semakin dewasa. Nggak perlulah aku melakukan hal-hal yang anfaedah. Sekarang fokus kayak mana aku bisa bermanfaat. Yang kedua aku bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya kan? Kuliah buat apa? Ya buat bisa hidup mandiri. Hidup mandiri itu ditandai dengan punya penghasilan sendiri, nggak bergantung sama orang lain, apalagi orang tua. Kalau bisa kita yang membahagiakan orang tua kita gitu. Jangan lagi kita masih minta, bahkan nanti tamat kuliah masih minta, aduh jadi benalu. Mau sampai kapan gitu. Makanya kalau mau menjadi orang yang mandiri dari sekarang itu dirubah kebiasaan buruknya apa ya. Kalau suka merokok udahlah, sekarang banyak orang mati tiba-tiba, jadi jaga kesehatan aja. Salah satu tingkat kedewasaan itu ya kita udah meninggalkan yang nggak baik, termasuk rokok. Itu
mahasiswa ibu yang cowok, yang cewek juga kalau ada yang merokok ya dihentikan lah. Nggak usah kayak preman-preman gitu. Saya sering juga sih kalau nongkrong di mall itu kelihatan yang merokok cewek pakai jilbab merokok gitu kan. Ya saya tahu lah, hidup ini pasti ada ujian. Nggak akan ada orang yang nggak stres, ya kan? Tapi jangan pelariannya ke situ gitu. Ya kalau stres itu pelariannya tuh dengerin motivasi dari orang-orang hebat. Itu kan bisa jadi inspirasi. Jangan yang bikin kita itu makin down gitu loh. Nah, ya saya tahu lah, semua orang punya masalah hidup masing-masing kan. Yang penting sekarang kita berusaha untuk merubah perlahan-lahan. Ya, yakinlah pasti sampai kok. Nanti suatu saat kalian pasti ngerasain bahwa, oh ternyata aku gampang ya dapat penghasilan sendiri. Aku gampang ya dapat rezeki sendiri. Ternyata dapat uang itu nggak sulit ya, mudah ya gitu. Nanti ada di level itu. Kalau mungkin sekarang kalian masih agak banyak yang kesulitan ya. Tapi nanti suatu hari kalau memang sungguh-sungguh pasti ada jalannya. Gitu loh. Dan bayangin ya, kalau nanti usia kalian tuh udah 50, kalian itu nggak akan berpikir, oh aku hebat nih. Aku udah kuliah. Aku gelarku ini. Si Anu cuma tamat SMA. Itu udah nggak ada lagi. Makin dewasa kita itu udah nggak ada yang harus dipamerin. Yang harus dipamerin itu tinggal apa? Tinggal kedewasaannya kita dan tinggal kebijaksanaan kita. Kita jadi orang yang bijaksana nggak? Nggak mesti kita jadi orang terkenal gitu loh. Kemudian kita dengan hidup kita itu udah tenang nggak? Jadi udah itu levelnya. Udah nggak ada lagi, aku hebat nih, aku kuliahan, lo enggak kan? Gitu. Udah nggak ada. Mau kamu S3 pun nanti itu nggak bakalan dibanggain lagi. Apalagi nanti menginjak 60 tahun, itu udah nggak ada gunanya juga ngebanggain, oh gue punya mobil ini, gue punya rumah ini, gue punya tanah di sini, gue punya kafe segala macam. Usia 60 yang penting apa? Sehat. Jadi nggak ada bedanya mau kaya mau miskin. Yang penting gue sehat, gue masih hidup. Itu aja yang penting. Usia 70 sampai 80 udah nggak penting lagi yang lain. Yang penting apa? Oh, yang penting hari ini gue masih bisa napas. Gue masih bisa hidup. Karena makin tua kan skala aktivitasnya makin mengecil kan. Yang penting gue hidup, gue sehat, gue nggak nyusahin anak-anak gue. Udah gitu tuh skalanya. Udah nggak penting lagi. Gelar nggak penting, harta nggak penting, ya kan? Kesehatan juga udah pasti umur 70-80 udah pastilah banyak gangguan. Yang penting apa? Bisa duduk sendiri, dia udah bersyukur. Bisa jalan sendiri meskipun berlangkah beberapa langkah, dia masih bersyukur gitu. Dia udah nggak kepengen lagi mikirin, kapan aku mau piknik ke Brastagia? Kapan jalan-jalan nengok F1 di Singapura ya? Udah nggak lagi mikirin kayak begitu. Ya, jadi ada tahapnya. Oke, makanya kalian sekarang masih di usia 20-an itu tahap-tahap menimba ilmu. Tahap-tahap persiapan mental, pendewasaan. Ya. Oke, kita balik lagi ke ke materi. Lanjut ya, lanjut. Oh, Ji. Bentar, Ji, stop. Nah, jadi di dalam audit mutu internal ini ada siapa saja yang berperan? Sama klien. Klien itu maksudnya organisasi, ya, ataupun lembaga, institusi, perseorangan yang punya hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit. Jadi misalnya, misalnya gini, kliennya itu siapa? Kalau di Pancabudi kliennya itu siapa?
kliennya itu misalnya yayasan, ketua yayasan gitu kan. Nah, terauditnya atau auditinya itu siapa? Organisasi unit kerja yang akan diaudit. Misalnya mana? Tingkat perguruan tingginya, kampusnya yang mau diaudit, atau sekolah menengah atasnya, atau SMP-nya, atau SD-nya gitu ya. Jadi itu adalah orang yang teraudit atau auditi. Auditor itu orang yang punya kemampuan untuk melakukan audit. Dialah yang punya kualifikasi dan bersifat independen. Maksudnya dia itu sudah terlatih, tersertifikat, ya. Kemudian dia juga punya kapasitas untuk mengaudit, dia punya izin, ya. Lalu dia juga sifatnya independen atau netral, tidak bisa ditekan oleh pihak tertentu gitu. Lalu ada di dalam auditor itu nanti ada ketua timnya, ya, yang itu orang yang bertugas memimpin daripada proses audit ini. Jadi dia juga yang penanggung jawabnya. Penanggung jawab itu orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI. Oke, lanjut ya. Coba Oji. Kemudian ini, ada nanti kriteria audit. Apa yang mau diaudit? Kriterianya kebijakannya, prosedurnya, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi. Lalu ada bukti auditnya, ada catatan, pernyataan, fakta, atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Nah, bukti audit dapat bersifat kualitas ataupun kuantitas. Kualitas maksudnya yang diperoleh secara langsung, ya. Misalnya kita melakukan wawancara, atau juga kuantitas daripada data-data yang tertulis, gitu. Oke, lanjut. Oke. Checklist daftar. Jadi daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan, visitasi ataupun kepatuhan. Jadi nanti kita buat daftar pertanyaan apa saja yang akan mau kita audit. Lalu temuan audit, berarti dari hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan, jika ada yang berlawanan dengan kriteria audit. Gitu. Jadi itu adalah temuan audit. Ya, lanjut. Prinsip dasar audit mutu internal. Pertama, pelaksanaan harus dilakukan secara profesional. Kedua, penyajian yang wajar atau wajib memberikan laporan yang objektif. Ya. Ketiga, ketelitian, kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. Jadi harus teliti, nggak boleh tidak teliti karena nanti hasilnya jadi bias gitu. Kemudian yang keempat, independen, memiliki sikap netral dan objektif serta membuat kesimpulan audit. Yang kelima, berdasarkan bukti. Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan simpulan yang dapat dipercaya. Oke, lanjut. Oke, lanjut sampai terakhir aja. Oke, stop. Oke. Lanjut. Oke, jadi salah satu dari manfaatnya itu pertama memverifikasi tujuan, ya. Kemudian memantau kesesuaian pencapaian, yang ketiga menjamin akuntabilitas dan dari pelaksanaan standar, dan yang keempat adalah menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko, seperti resiko kualitas, resiko hukum, resiko keuangan, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko operasional, dan resiko reputasi. Jadi ini semua adalah resiko-resiko yang pasti ada dalam setiap institusi gitu. Jadi ini harus dihindari gitu, ataupun setidaknya dikurangi lah. Kalau nggak bisa dihindari, dikurangi. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Oke, jadi ini kalau untuk lingkup yang diaudit tuh misalnya standar pendidikannya, lalu standar penelitiannya, ya kan? Lalu standar pengabdiannya kepada masyarakat, dan yang keempat standar lain yang bersifat non-akademik gitu. Oke, lanjut. Misalnya area audit mutu ini mencakup bagian atau unit atau seksi ataupun laboratorium, perpustakaan, dan yang menjadi objek audit lainnya. Ya, oke. Kesimpulan aja lah langsung. Oke, tadi. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Udah terakhir ya. Jadi inilah kira-kira rangkumannya. Pertama adalah untuk mendapatkan ruang peningkatan pada aspek yang ditetapkan sebagai lingkup audit mutu internal. Yang kedua, agar perbaikan sistem penjaminan mutu dapat dilakukan dengan mudah, maka temuan audit harus Oke, coba di back dulu, back. Jadi ini apa yang dilakukan? Lanjut sebelumnya. Oke. Sedikit lagi. Sebelumnya. Oke, coba stop ya. Tadi temuan audit mutu internal. Nah, kalau misalnya ditemukan dengan kualifikasi dia mencapai standar, maka action yang selanjutnya dilakukan bisa saja standar itu dipertahankan atau justru akan ditingkatkan. Ya, dari hasil temuan tadi. Lalu kalau yang kedua misalnya temuannya itu melampaui, berarti sudah bisa meningkatkan standar. Artinya standarnya di sini, ternyata temuannya sudah di sini. Artinya sudah melampaui standar. Berarti sudah waktunya untuk meningkatkan standar. Gitu. Yang ketiga, belum mencapai. Kalau dia belum mencapai standar, perlu dilakukan tindakan koreksi. Apa yang menyebabkan dia tidak mencapai? Lalu nanti dilakukan perbaikan, ya. Tapi yang keempat, kalau terjadi penyimpangan, menyimpang dia. Jadi sama sekali tidak mencapai standar, justru standarnya ke sana, dia ke sini. Maka perlu dilakukan tindakan koreksi yang lebih mendetail, ya. Jadi untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar, maka temuan tersebut dikategorikan observasi atau ketidaksesuaian. Coba, ini yang poin 3 dan 4 ya. Lanjut slide-nya. Nah, kalau dia ketidaksesuaian, temuan yang belum mencapai, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang dilakukan oleh institusi. Kalau observasi, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Jadi levelnya lebih tinggi itu observasi. Kalau udah ketidaksesuaian itu berarti memang harus dilakukan banyak sekali koreksi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau terjadi ketidaksesuaian ataupun observasi, berarti perlu ada tindakan koreksi. Ya, lanjut ya. Oke. Apa itu tindakan koreksi? Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas.
Ya, jadi bagaimana caranya itu dirumuskanlah dalam rapat tinjauan manajemen. Jadi nanti semuanya itu wajib rapat ya, membahas masalah-masalah ini dan bagaimana cara pencapaiannya supaya bisa sesuai dengan standar ataupun melampaui daripada standar. Oke, lanjut. Oke. Oke, jadi itu aja tadi kesimpulan dari semuanya ya. Baik, intinya adalah ketika terjadi temuan itu tadi ada 4 hal. Yang pertama, dia sudah mencapai. Yang kedua, dia sudah justru melampaui. Yang ketiga, dia tidak mencapai atau belum mencapai. Dan yang keempat, dia menyimpang. Jadi dari 4 hal ini, tindakan lanjutannya itu pastinya untuk poin 3 dan 4 itu dilakukan rapat internal, biasanya rapat manajemen secara khusus untuk membahas temuan-temuan tadi, ya. Oke. Itu saja yang saya tambahkan untuk contoh ya. Silakan dibuka forum tanya jawabnya. Saya kembalikan ke kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita pada presentasi ini. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Bang, saya dari kelompok 1 mau bertanya. Namanya, Kak? Septi. Pertanyaannya? Saya mau bertanya, bagaimana audit sistem kepastian kualitas membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas proses dan produknya? Sekian, Bang. Kak Septi, boleh tolong diulang nggak ini pertanyaannya? Oh ya, bagaimana audit sistem kepastian kualitas membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas proses dan produknya? Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Saya Desi Ramadhani Siregar, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Sebelumnya, tadi kan pengertian audit mutu ialah suatu pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas mutu dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan. Pertanyaannya, jika aktivitas mutu dan hasil tidak sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, apa tindakan atau sikap yang harus diambil auditor tersebut? Terima kasih. Lanjut. Kelompok mana yang belum bertanya? Ini sampai kelompok 3 ya? Dua kelompok saja, Bu. Berarti tadi udah pertanyaan. Satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak kita close. Oke. Itu dulu lah. Biar bisa dijawab ya kelompok 2.
Kak Des, Ya, pertanyaannya boleh. pertanyaannya, jika aktivitas mutu dan hasil tidak sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, apa tindakan atau sikap yang harus diambil auditor tersebut? Udah ada pertanyaan yang dijawab? Ya, Bu, sebentar kami lagi berdiskusi, Bu. Oke. Oke, sambil menunggu ya. Nanti lanjut aja.
Udah bisa. Biar kita tutup. Jawabannya udah. Zulhusni. Oke, Oji, mana jawabannya? Tunggu bentar, Bu. Lagi nyari. Kok lama banget? Cuman 2 loh. Itu geleng itu jawabnya. Bu Andini mau jawab pertanyaan yang pertama. Tadi ya. Itu pertanyaan dari Kak Septi. Bagaimana audit sistem kepastian kualitas membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas proses dan produknya. Nah, jadi caranya itu adalah dengan memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan pastinya di dalam perusahaan tersebut terhadap manajemen kualitasnya. Contohnya tuh kayak sertifikat organisasi. Nah, itu dapat melalui menyediakan informasi kepada manajemen berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mencapainya suatu strategi dari pemasaran tersebut. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang mana jika kalau misalnya kita dapat pecahkan akan meningkatkan kinerja dari organisasi dari meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kualitas proses dan produk yang akan kita pasarkan. Kemudian selain itu cara meningkatkannya juga dengan dari pelanggan juga dengan meningkatkan kemampuan organisasi menyediakan produk yang sesuai dengan apa yang pelanggan mau gitu. Dan yang terakhir juga lembaga sertifikasi dengan meningkatkan kredibilitas ketiga pihak dalam proses sertifikasinya. Gitu, Bu. Ya, jadi diharapkan dengan adanya audit mutu ini, ya, pihak yang diaudit dalam hal ini adalah organisasi, baik itu skup-skup yang ada di dalamnya juga mampu mencapai standar yang diharapkan, sehingga semua itu bisa terkualifikasi, tersertifikasi. Tujuannya itu. Artinya diakui. Nah, yang namanya diakui berarti meminimalisir tingkat ketidakpercayaan. Ya kan? Nah, kalau kita sudah memegang peranan sebagai institusi yang kredibel, yang terakreditasi, yang terpercaya, itu pasti pengaruhnya sangat besar bagi keberlangsungan perusahaan. Kalau dalam hal ini institusi bisnis lah, instansi bisnis. Ya, kalau dia tersertifikasi mulai dari pabriknya, alat-alatnya, semua menggunakan alat-alat yang standar internasional maupun nasional, ya, lalu nanti output daripada produknya juga terstandarisasi internasional, gitu. Otomatis dalam penggunaan konsumen akan lebih akan lebih dipercayai, dan untuk harga juga tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ini sudah SNI gitu. Maka Anda bandingkanlah mainan anak-anak saja yang punya label SNI ya dengan yang tidak, itu pasti pangsa pasarnya beda. Gitu. Yang SNI itu lebih dipercayai aman, tidak mudah membuat, katakanlah tidak menimbulkan luka kalau misalnya kita gunakan. Ya, tahulah anak-anak itu kan
suka memegang sesuatu, kalau ternyata mainannya itu bersifat tajam kan bisa melukai bagian kulitnya gitu. Tapi kalau sudah ter-SNI produk itu, orang tua akan jauh lebih merasa aman. Tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, misalnya racun, sehingga kalau dimasukkan ke mulut itu tidak kenapa-napa gitu. Jadi semuanya akan kembali kepada image atau citra dari perusahaan itu sendiri. Tuh. Jadi semua kalau bisa memang terstandarisasi. Ya. Kalau sudah terstandarisasi, outputnya itu bisa dikatakan keseluruhannya hasilnya sama. Mulai dari cita rasanya, jadi bentuknya juga sama gitu. Tidak ada yang inilah, yang apa ya, katakanlah error gitu ya. Jadi tidak mudah memang dalam hal mutu ini tuh sangat sulit, tidak mudah. Ya, jadi kayak produk susu. Susu beruang itu kan produknya setiap saat Anda minum rasanya sama. Kenapa? Dia mutunya itu sudah dipegang dari mulai sapi segarnya itu, susu sapinya itu. Nah, nanti kriterianya apa untuk menjaga mutunya? Kriterianya itu sapi usia berapa sampai berapa. Kalau sapi yang udah tua mungkin udah enggak bisa digunakan lagi untuk bahan baku produknya. Lalu nanti proses selanjutnya apa? Sterilisasi. Dia masuk ke dalam alat-alat canggih yang sudah memang punya standar mutu tinggi. Lalu bagaimana pengemasannya? Jadi semua itu tetap harus dijaga. Itu tadi lah, wajib dilakukan audit mutu. Jadi dalam segala prosesnya, tahapannya sampai produk akhir itu sudah sesuai nggak dengan standar. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan nomor 2, silakan. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Desi. Tadi pertanyaannya kan, apa tindakan yang perlu dilakukan seorang auditor jika hasil tidak sesuai dengan pengaturan yang direncanakan? Kalau menurut kami, maka hal yang harus dilakukan yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, perlu adanya tindakan koreksi, di mana kita harus melihat atau mencari kembali ataupun membedah kembali sebab-sebab apa yang salah dalam hal tersebut. Ataupun kita bisa juga merubah lagi strategi yang tidak sesuai sehingga tidak tercapainya pengaturan yang direncanakan tersebut. Oke, jadi kalau untuk auditor dalam hal ini, apapun yang dia audit, dia hanya memberikan rekomendasi pada akhirnya. Rekomendasi itulah yang nanti digunakan oleh perusahaan atau tidak dalam melakukan perbaikan. Jadi tidak ada urusannya, auditor itu sifatnya hanya sekedar mengaudit, memeriksa, mencari temuan. Kalau sudah diperoleh temuan itu, hanya melaporkan dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi, itu saja. Ya, untuk tahap berikutnya yang menggunakan adalah yang melakukan hasil daripada analisa dan kesimpulan itu ya manajemennya. Itulah yang dilakukan dalam rapat umum. Jadi harus bisa dipahami batas ruang lingkup kerja, tugas daripada auditor dengan tugas daripada auditi. Ya. Jadi auditor hanya sebatas itu. Untuk hasil itu kembali lagi kepada auditi.
orang atau pihak-pihak yang diaudit. Mau tidak menggunakan hasil rekomendasinya. Tuh. Kalau kira-kira biayanya lebih tinggi tapi manfaatnya lebih besar juga, maka dilaksanakanlah rekomendasi itu. Tapi kalau mereka merasa ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan, ya sekedar istilahnya kalau yang namanya dokter itu mengobati pasien, jadi dokter itulah auditornya. Pasien itu auditi, orang yang diperiksa, ya kan? Udah diketahuan nih, Pak Julhusni ini Pak sakitnya itu 1, ketombean, kedua ada panu, ada kadas, ada kutu air gitu kan. Selanjutnya terserah Pak Julhusni mau Bapak obati atau enggak. Ini saya kasih resep nih Pak, Bapak tebus di apotik. Sampai rumah Julhusni nggak mau tebus ya nggak apa-apa kan. Kembali lagi ke auditinya gitu. Mau dipakai nggak ini rekomendasinya. Ternyata itu bukan penyakit. Bagi Julhusni itu bukan penyakit. Itu karena akibat malas mandi aja. Jadi mana ada penyakit ketombean, itu karena jarang keramas ya kan. Kenapa ada panuan ya? Karena malas mandi aja itu. Keringat-keringat nggak mandi gitu. Nah jadi kembali kepada auditinya, mau nggak melakukan rekomendasi itu. Kalau dilakukan semuanya juga untuk perbaikan ke depan ya. Kalau auditor yang penting udah selesai kerjaan, dapat duit, udah pulang gitu. Mau besok perusahaannya oleng, dia nggak ada masalah. Sama kayak dokter. Yang penting kamu udah siap kontrol dari klinik saya udah dapet jasa honor, ya udah selanjutnya mau kamu mati kek, mau kamu sehat kek, itu udah urusan kamu. Gitu. Oke, berarti udah cukup jelas ya. Oke, silakan ditutup Oji. Selesai sudah diskusi pada kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik sebelum ada presentasi maupun sesudah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya kasih tugas dulu untuk kalian ya.